dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Setelah sekian lama kita absen dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bersama guru-guru kita. Alhamdulillah. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tapi pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, juga Generasi Rabbani yang mendengarkan di 91,1 FM. Di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki episode ke-90, dan di kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema. Sejatinya setiap kita akan merasa sakit kalau tertampar, ya. Apalagi kita menampar muka kita sendiri, dan itulah akan jadikan bahasan untuk hari ini. Apakah ini sebuah kiasan atau seperti apa? Kita akan simak nanti penjelasan dari masing-masing guru kita yang sudah berhadir untuk hari ini. Kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Bekhair Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kemudian guru kita juga Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Bekhair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan dan rahmatnya kepada guru-guru kita yang sudah berhadir untuk hari ini. Baik, pemirsa dan juga pendengar dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja mendengarkan materi kita untuk hari ini. Dan seperti biasa kita akan mulai dari guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiram an-nubala ahli as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyul mujtaba. Thumma amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para masyayikh yang mudah-mudahan senantiasa dijaga, dibimbing Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan keberkatan. Bersama kita ada Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, kemudian Ki Haji Dr. Helmi Basri LCMA Hafizakumullah, dan saudaraku Rai Naldi Amran
yang senantiasa setia menjadi host di acara ini, para ikhwah yang bertugas di Kampar Mengaji ataupun di Rabbani 91,1 FM atau media-media lain yang ikut bekerja sama menyiarkan kebaikan ini. Alhamdulillah pagi ini, di pagi yang cerah ini, Allah izinkan kita untuk kembali bersama, mudah-mudahan saling mencerahkan pula iman dalam hati. Bersyukur kita kepadanya atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah sudah beberapa pertemuan diperencanakan, tetapi selalu ada halangan. Khususnya guru kita Dr. Helmi Basri harus istirahat cukup panjang. Semoga Allah sempurnakan kesehatannya dan sehat sedia kala. Apa judul kita tadi? Menampar muka sendiri, itu sangat sakit. Tentu orang tidak akan sengaja menampar muka sendiri, tetapi ini ada tamsil bagi orang yang bersemangat untuk menampar orang, dan orang ditampar pandai mengelak, artinya tidak patut untuk ditampar, tangannya itu kembali menampar mukanya sendiri. Atau dalam filosofis sebagian bangsa seperti Cina misalnya, kalau saya tidak salah, itu kalau mereka bersalah, misalnya dua orang, ternyata dia yang bersalah sebenarnya tapi dituduhkan pada orang lain, maka sebagai hukumannya adalah menampar muka sendiri. Dan tamsil-tamsil ini banyak terjadi. Dan yang menarik bagi kita adalah bahwa ini sering terjadi di dalam medan dan dunia dakwah kita. Berapa banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena sangat semangat untuk menentang, memerangi dan memadamkan cahaya dakwah. Dan ini sepanjang zaman. Tapi pada kenyataannya sebenarnya setiap mereka menyebutkan atau menuduhkan tuduhan-tuduhan dan fitnah kepada para pembawa bendera dakwah, khususnya para anbiya. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya kembali kepada mereka sendiri, dan sering terbukti mereka dipermalukan oleh tuduhan mereka sendiri. Maka kadang-kadang justru malah menjadi iklan gratis bagi dakwah. Kita lihat dulu ketika Nabi SAW, yang tentu kita semua paham bagaimana beliau sudah menjadi orang terkenal dengan kebaikannya, dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan cintanya pada masyarakat dan tanah airnya. Bahkan ketika Nabi hijrah sendiri, ketika sampai di ketinggian di Syekh Abi Thalib, beliau menoleh ke Makkah, wallahi ya Makkah, innaki la ahabbul biladi ilayya. Demi Allah wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau bukan karena pendudukmu sendiri yang hendak mengusir saya tak akan keluar dari Mekah ini. Jadi begitu jujurnya cinta Nabi SAW kepada Mekah dan ahli Mekah, dan itu diakui oleh orang-orang Mekah sendiri. Namun setelah beliau berdakwah, yang namanya dakwah itu adalah
berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada diri sendiri atau masyarakat. Dan di saat yang terjadi yang dominan di masyarakat adalah pelanggaran, tentu tugas dai adalah meluruskan. Kalau seandainya yang dominan adalah kebenaran, maka tugas dai menguatkan. Nah, tentu tahu sendiri masa itu disebut masa jahiliyah, di mana orang-orang jahil dengan agamanya. Mungkin kalau kita lihat pula zaman kita hari ini, khususnya di negeri ini, barangkali kebanyakan kita juga jahil dengan agama kita. Buktinya tercatat pula aliran menyimpang, aliran kesesatan paling banyak pula kayaknya di negeri kita ini. Jadi kalau sempat ada yang mengatakan orang Arab harus belajar Islam ke Indonesia, ini nampaknya belajar kesesatan nampaknya. Iya, kalau sempat orang Arab belajar Islam ke Nusantara, saya khawatir nanti akan semakin banyak aliran sesat di Arab. Yang kita lihat hari ini, tentu lihat sendiri bahwasanya di negeri ini banyak sekali melahirkan aliran-aliran sesat. Itu tanda bahwa kebanyakan masyarakat jahil. Nah, kalau tidak tahu, kalau kita nak bukti data, seperti ada yang bilang kita beradu data, katanya sih, adu data, dia sendiri. Bahwa kebanyakan umat Islam kita tidak serius belajar agamanya. Tapi kalau untuk berhibur dengan agamanya, mereka serius. Tapi kalau untuk belajar agamanya, tidak serius. Nah, Nabi SAW waktu itu menghadapi masyarakat yang tidak mengerti agamanya, walaupun sikap beragama itu secara fitrah masih kuat. Kalau syiar masih jalan, tentu sendiri tanah haram masih disucikan oleh mereka. Artinya secara syiar tidak boleh berkelahi, tidak boleh berperang di tanah haram. Bulan-bulan haram masih mereka hormati, tidak boleh saling menzalimi di bulan itu. Cuman mereka luput dari pengetahuan mereka bahwa syirik itu lebih dahsyat dari kezaliman manapun. Mereka di bulan haram tidak mau menzalimi seseorang, bahkan melihat pembunuh ayahnya lewat di depannya di tanah haram atau di bulan haram, dia tidak akan bunuh, takut berbuat zalim. Tapi dia lupa menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Sama hari ini kita, banyak orang Masya Allah tidak sholat tapi rajin berinfak, rajin menyumbang, maka dia jadi lebih baik dari ustaz. Cuma ustaz tidak pernah nyumbang nanya. Padahal ustaz sholat berjamaah 5 waktu di masjid, jadi imam pula, ceramah pula di situ kan, tapi tidak ada kontribusinya apa. Sebab si fulan walaupun tidak sholat, Masya Allah sumbangannya banyak. Jalan seminisasi, Masya Allah, angpaunya tinggi besar. Ya, kalau hari raya anak-anak senang ke rumahnya. Kalau Ustaz enggak, paling-paling suruh nyium tangannya. Saya dalam tempel pula katanya. Jadi lebih baik yang seperti itu. Mereka lupa bahwa orang yang tidak sholat itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak berinfak. Walaupun harusnya orang sholat mesti berinfak, karena sholat itu mengajarkan itu. Tapi apa mau diinfakkan? Dia sendiri menerima-infak gitu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, jadi banyak mereka yang tidak menyadari yang hidup adalah syiar-syiar. Kalau dalam bahasa kita sekarang mungkin PHBI-nya yang hidup, tapi masalah ilmu kurang hidup. Makanya haji masih jalan, umrah masih berterus. Ya apa namanya, orang kalau nak bangun Ka'bah ketika terjadi banjir bandang ketika umur Nabi 35 tahun sampai hanyut Hajar Aswad, mereka itu tahu rupanya untuk bangun Ka'bah kembali mesti dengan duit-duit yang bersih. Tidak boleh hasil riba, tidak boleh hasil curian, tidak boleh hasil rampokan, tidak boleh hasil zina, tidak boleh hasil menjual minuman keras, tidak boleh hasil pedukunan. Mereka tahu semua. Padahal itu semua adalah
seperti legal formal. Apa sebab tadi? Karena yang hidup di agama itu adalah syiar-syiar saja. Lalu datang Nabi SAW ingin menyempurnakan atau memperbaiki yang rusak-rusak tadi. Yang rusak justru lebih parah. Ibaratnya mesinnya yang rusak, yaitu akidahnya yang rusak. Akhirnya mereka otomatis tidak setuju, karena memang kalau seandainya mesin yang rusak, kena dihentikan kegiatannya, harus diparkir, harus dibongkar. Mereka enggak. Harusnya yang ini tetap jalan, dakwah tetap jalan. Artinya maksiat atau kesyirikan jangan disinggung-singgung, dan ini dakwah silakan jalan. Kan itu ketika mereka menawarkan ke Nabi SAW agar kita tidak berbenturan, tidak bertentangan selalu, baiknya kita win-win solution, yaitu ya pas hari agamamu kita ikut pula, pas hari agama kami kamu ikut pula. Kan itu tawarannya. Apa namanya, toleransi ini, yaitu supaya bersikap moderat lah, seperti tawaran orang-orang jahiliyah itu. Tapi Nabi SAW langsung diberitahukan oleh Allah SWT dengan sebuah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka saking semangatnya orang-orang Quraisy untuk memfitnah dan memerangi dakwah Nabi, sehingga mereka membuat fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi SAW, yang nanti pada akhirnya ini adalah seperti tadi menampar muka sendiri. Ya, menampar muka sendiri, sebab tidak ada bukti yang sabit yang mengatakan Nabi seperti yang mereka sebutkan itu. Misalnya mereka gelari Nabi dengan dusta. Orang semua paham bahwa yang mengatakan Nabi dusta itulah pendusta. Itulah pendusta. Jadi orang Arab manapun, kecuali yang berkepentingan dengan fitnah itu, paham bahwa Abu Jahal yang bilang Nabi dusta, dialah pendusta. Sebab buktinya apa? Sampai di saat-saat seperti itu, orang-orang Quraisy sendiri yang berbeda agama dengan Nabi SAW, belum masuk Islam, masih menitipkan barang-barang mereka pada Nabi SAW, amanah-amanah. Makanya ketika Nabi hijrah, kenapa Ali disuruh tidur di tempat Nabi SAW? Salah satu hikmahnya selain mengelabui orang-orang Quraisy adalah untuk mengembalikan amanah yang masih ada di tangan Nabi SAW. Padahal mereka bertentangan, tapi masih tetap amanah itu ada di tangan Nabi SAW. Kalau benar Nabi pembohong, penipu, tidak mungkin mereka nitipkan. Balikkan semua barang-barang kami. Tidak ada tuntutan itu sama mereka. Jadi mungkin karena lupa mereka. Nah, akhirnya ini seperti menampar muka mereka sendiri. Lalu datang orang-orang para pemuka dari kabilah lain ke Makkah. Lalu difitnah lagi Nabi, hati-hati, Makkah sekarang tidak aman. Kenapa? Itu si Muhammad sudah jadi tukang sihir. Akhirnya seperti Abu Tufail Ad-Dawsi atau Tufail Amr Ad-Dawsi, pemuka Bani Daus, datang ke Makkah lalu sampaikan itu kepadanya. Akhirnya dia berjalan di Makkah, selama makan nutup telinganya dengan kapas. Yang nama tinggal ditutup, mana enak berjalan. Tidak ada orang berjalan tuh nak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Ini tidak ditutup telinganya, takut mendengar Nabi SAW. Akhirnya Allah inginkan kebaikan baginya. Akhirnya dia berpikir, kalau Muhammad tukang sihir, saya sebagai kepala suku jago sihir,
Memang kepala suku nenek mama tuh tidak ada yang tidak pada tukang sihir dulu ya. Sekarang masih ada juga memang. Tidak ada yang tidak dukun itu. Ya kalau datuk-datuk kami itu terkenal, makanya Buya Ustaz Dayak kan masih ingat saya. Oh sesuku ya, Domo kan. Makanya tanah-tanah yang timbul di pinggir Sungai Kampar, sepanjangnya Sungai Kampar itu pada asalnya milik Datuk Domo untuk anak cucunya. Kalau dipakai oleh suku lain berarti itu pelanggaran sebenarnya, tapi tidak usahlah dituntutnya. Tahu tidak kisahnya dulu mereka ada sembara dulu. Ya sembara di dalam sungai itu dihanyutkan buah limau, buah jeruk, dibuat gawang kecil. Siapa yang lewat gawang itu maka dia menang. Itu tidak pakai lemu tu je tidak pakai. Menanglah datuk kami, Datuk Domo tu. Jadi jangan main-main. Domo ni padek lemunya tu. Jadi tidak ada yang dulu kepala suku yang tidak dukun di masa jahiliyah itu. Akhirnya kalau saya dukun, saya hafal mantra jahiliyah semuanya. Kalau dia tukang sihir, saya juga tukang sihir. Terus apa lagi? Kalau dia dusta dia sendiri yang mudarat. Akhirnya dia dibuang. Akhirnya terbukti Allah takdirkan pula ditemukan Nabi sedang baca Quran dekat Ka'bah. Subhanallah, dia katakan ini bukan sihir dan ini bukan syair, ini bukan mantra. Akhirnya tuduhan orang Quraisy seperti menampar di mereka. Yang awalnya kalau tidak berdusta seperti itu mungkin saja dia menerima. Tapi setelah dusta yang begitu terang-terangan, akhirnya terbukti ternyata mereka berdusta semuanya. Seperti menampar. Makanya kaum muslimin, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bernafsu, orang-orang yang sangat membabi buta, memusuhi kebenaran, pasti akan terbongkar. Karena hablul kazibi qasir, kata orang Arab. Hablul kazibi qasir. Tali dusta itu pendek dan cepat lepas. Makanya ketika ada yang mengatakan hari ini misalnya dibuat gambar oleh orang, mungkin Dr. Helmi atau Dr. Hidayat lagi menjelaskan nanti misalnya tentang bahwasanya sebagian kelompok dakwah Islam hari ini tuduh sebagai antek Yahudi. Akhirnya terbongkar yang mengatakan itu yang pergi ke Israel mengkhianati bangsanya. Ya. Kemudian ada pula yang mengundang untuk pengkaderan ulama orang dari Zionis dan seterusnya. Akhirnya mereka lempar tuduhan ke orang, menampar orang, tapi orang tadi tidak berhak ditampar, hanya mengelak. Akhirnya dia menampar dirinya sendiri. Cuma masalahnya sudah kebal kadang atau tak terasa sakit lagi, itu masalah lain. Oleh itu kaum muslimin berapa banyak sampai pada masa-masa para ulama kita dalam perkembangan dakwah, kita lihat sampai hari ini tuduhan itu masih tetap ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga ketika mereka mengatakan Nabi itu ini mengacaukan masyarakat, memecah belah umat, memutuskan silaturahim. Tidak lama di tahun ke-8 Hijriah Allah buktikan semua yang mereka klaim itu bohong. Bahwa Nabi itu keras, bahwa kalau berkuasa nanti akan membantai orang. Sahih? Kalau berkuasa nanti akan membantai orang. Muhammad ini akan menghabisi kita ini. Itu isu lama, kebohongan lama. Sudah sering terbukti kebohongan itu. Jadi akhirnya apa? Di waktu Fathu Makkah, Nabi SAW umumkan bahwa beliau adalah dakwahnya adalah rahmatan lil alamin. Ketika dikumpulkan orang-orang Quraisy, setelah sebelumnya Nabi umumkan siapa yang tetap di rumahnya aman, siapa yang tetap dalam Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Kok rumah Abu Sufyan musuh bebuyutan? Coba bayangkan, harusnya orang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan habis, kan itu? Enggak, aman. Tidak ada dendam, bukan tidak banyak yang rugi, bukan tidak banyak yang mati di barisan Nabi SAW. Ternyata kalian yang suka
yang suka membunuh itu, tetapi kalian tuduhkan pada Nabi Muhammad SAW dan pada sahabatnya. Akhirnya apa? Allah buktikan tuduhan mereka kembali pada mereka sendiri. Akhirnya Nabi katakan, Ayyuhan nas, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian kira akan aku berikan akan aku lakukan pada kalian? Baru sekarang mereka mengaku. Sebenarnya pengakuan ini isinya minta belas kasihan juga. Ya sudah kalah. Akhirnya kembali ke asal gitu. Akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami juga, sekampung kitanya, sesuku kitanya. Satu bangsa, satu negara kitanya. Wa ibnu akhin karim, dari keturunan yang baik-baik. Terkenal lah. Mana ada tuduhan yang kemarin? Ya, saya kembali kepada kalian sendiri. Apa kata Nabi SAW? Intaliqu, idhabu fa antum al-mutlaqa. Silakan kalian pergi bebas. Tidak ada pembunuhan massal, tidak ada genosida. Padahal mereka orang kafir semua, harus dihabisi sebenarnya kan ke akar-akarnya. Yang dulu menuduh Nabi teroris, yang dulu Nabi radikal, mengacaukan, memutus silaturahim dan sebagainya, merusak agama. Ternyata sekarang Nabi lah yang membuat keutuhan, kebersamaan, persatuan yang kokoh, cinta pada tanah air, menjaga kelestarian lingkungan, bukan wahabi lingkungan. Nah, akhirnya mereka seperti menampar diri muka sendiri. Apakah akan berulang? Nanti kita dengarkan bagaimana pemaparan masyarakat kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekitar pembuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di materi kita ini. Kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Qala tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, para masyayikh, para guru-guru kita yang kita muliakan, ada Dr. Dasman dan ada Dr. Helmi Basri, yang semoga kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, kedua guru kita ini diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan, dan diberikan taufik serta pertolongan dalam menyebarkan ilmu dan dakwahnya. Kepada seluruh teman-teman yang hadir di studio, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, di pagi ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian diktat ini. Sudah beberapa kali pertemuan yang seperti yang dijelaskan tadi kita rancang, kita ingin mengadakannya, namun ya, ada hal lain yang sehingga tidak bisa kita lakukan kegiatan ini. Alhamdulillah sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan kedua guru kita, karena terus terang saja kalau tidak ada sarana seperti ini, terkadang ya, ini 1 tahun nggak jumpa dengan Ustaz Helmi. Terakhir jumpa 2025, ya sekarang jumpa 2026, masya Allah. Alhamdulillah, beliau sehat walafiat, ya alhamdulillah. Bersyukur atas nikmat ini semua, atas apa yang Allah berikan kepada kita, ilmu, iman, dan semangat di dalam belajar agama ini. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, panutan kita dalam kehidupan,
Semoga Allah kumpulkan kita bersamanya dan bersama para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat, tadi sudah dibahas oleh beliau tentang makna menampar muka sendiri. Ini sebuah introspeksi diri, mengajak kita bersama untuk lebih melihat ke dalam lah. Karena memang diantara salah satu penyakit hati dan lisan itu suka menuduh, suka mencela dan menyesatkan orang. Padahal yang dikatakan itu tidak ada sama sekali. Dan bahayanya dari Islam sangat luar biasa. Ancaman dari Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika seorang bicara satu kalimat atau kata tanpa dia berpikir tentang apa yang ia katakan itu, yahwi biha ilan nar, kata Rasulullah, bisa jadi kalimat itu yang akan menggiring dia ke dalam neraka. Artinya bahwa ketika kita tidak memiliki fakta dan tidak memiliki data gitu ya, tidak memiliki ilmu tentang apa yang dituduhkan, jangan. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Wah, standar keimanan kita salah satunya kepada Allah dan yaumul akhir itu adalah dalam ucapan. Kalau kita tahu itu bermanfaat, katakan. Kalau itu berfaedah, sampaikan. Tapi kalau memang itu akan merusak, bahkan justru itu akan membahayakan dirinya, lebih baik diam. Sebagaimana orang juga katakan, diam dalam salah lebih ringan dari diam dalam bicara. Konsekuensi dalam bicara itu berat. Ya, antum diam nih, seterai. Antum salah deh, tapi itu lebih ringan gitu ya. Karena kalau antum dia nggak banyak tafsiran orang, sudah gitu kan, lebih ringan bagi beban dia gitu ya. Maka jangan terlalu banyak bicara. Umar mengatakan ya, bahwa man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Banyak bicara banyak salahnya. Yang banyak salah banyak dosanya. Ini bahaya. Kalau dosa-dosa lisan ya kemudian itu terus mudah untuk mengatakan seseorang ini sesat, ini kemudian berbagai macam label-label yang akan dituduhkan kepada seorang, itu akan membahayakan dirinya. Bila mana itu tidak terbukti, ya maka itu bisa jadi kembali tuduhan kepada dirinya. Seperti ini contohkan tadi, dituduh orang antek sahabat karib Yahudi, ternyata diam-diam menyelinap gitu. Tiba-tiba muncul saja fotonya di Facebook dan seterusnya. Ini kan satu hal yang sangat miris ironis dalam kehidupan kita. Ada kaidah penting ikhwafillah dalam bab ini ya, bahwa terhadap mereka-mereka yang selalu terfitnah, atau para ulama katakan dalam bab ini, bahwa fitnah itu tidak akan merusak orang-orang yang jujur. Justru itu akan membongkar kebusukan pelakunya. Itu saja kaidahnya. Siapapun yang hari ini dituduh, siapapun hari ini yang difitnah begini begitu, maka dia akan terbebas dari anak panah yang dilepaskan kepadanya, justru akan kembali kepada dirinya. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala katakan dalam sebuah firman-Nya, wala yahiqqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Hal yang buruk tidak akan menimpa kecuali pelakunya. Tipu daya apapun kecuali akan kembali kepada. Ini kaidah penting, ini harus kita tahu. Dalam realitas sejarah dan kaidah-kaidah agama kita telah mengatakan seperti itu. Kita buktikan, semisal siapa para ulama yang dituduh, ya, mereka yang dituduh berbagai macam, seperti katakan Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya kan? Apa tuduhan-tuduhannya? Macam-macam. Dikatakan mujassimah, kemudian termasuk orang yang tidak menerima ilmu dan tidak menerima ilmu dan akal. Padahal realitanya bagaimana? Dia imam ahlus sunnah, ya, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia kokoh di dalam fitnah khalqul Quran. Dia kokoh dengan pendapatnya, kuat. Walaupun orang mengatakan di luar sana dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, ya kan? Maka kemudian apa yang terjadi? Faktanya bagaimana? Pemikiran Imam Ahmad, ya, kemudian apa yang ditulis oleh beliau dibaca orang. Mereka-mereka yang menuduh seperti kaum Mu'tazilah sudah, ya, tidak lagi menjadi hal yang
disukai orang. Mana orang tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang imitasi, ya mana yang asli, ya mana yang bukan, mana yang palsu. Orang tahu gitu. Pasti kebaikan itu akan dicari orang. Kenapa? Allah akan tolong dia. Tuduhan-tuduhan dengan bagaimanapun cara orang memfitnah, bagaimanapun tuduhan-tuduhan yang tadi yang telah disampaikan oleh guru kita tentang Rasulullah SAW. Ya, makanya di antara cara mereka ketika mereka tidak lagi mampu menjawab dengan hujjah, ya ini tolong diperhatikan bahwa karakter orang-orang suka penuduh itu pasti akan melabeli sesuatu dengannya. Karena nggak sanggup lagi menjawab hujjah yang disampaikan, pasti akan membunuh karakter orang. Sehingga Nabi dikatakan tadi majnun, dikatakan tadi sahir oleh mereka kafir Quraisy. Karena mereka nggak sanggup menjawab al-haq yang dibawa oleh Nabi. Menyampaikan ayat-ayat ini sampai ke Rasul, mereka tidak bisa menjawab. Karena ini bukanlah Al-Quran, ini bukanlah kalam manusia. Yang mereka tuduh bahwa ini adalah tukang syair, ya, orang yang hebat. Maka semua itu runtuh. Ya, tuduhan-tuduhan itu akan hancur. Tuduhan-tuduhan itu akan hilang seiring perjalanan waktu. Dengan syarat kita kokoh di atas kebenaran. Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah. Ya. Dia bukan tidak bersedih seperti yang katakan tadi kan. Bukan tidak bersedih meninggalkan kota kelahirannya, tumbuh hidup di sana, diangkat menjadi seorang rasul di sana. Berbagai macam kenangan yang indah, berbagai macam perjuangan yang telah ia hadapi di sana, tuduhan, cacian, makian dan macam-macam. Makanya kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena kaummu yang mengeluarkan aku dari kota ini, ya, maka aku tidak tinggalkan kamu. Kan seperti dialog seorang dengan, ya, seakan kota Mekah ini ya mampu menjawab perkataan Nabi. Tapi gitulah ungkapan perasaan cinta Nabi ke kota Mekah itu. Nabi SAW berpindah hijrah ke kota Madinah, lalu Nabi SAW di situ membangun peradaban dengan kaum muslimin dengan berbagai macam, ya, perjuangan-perjuangan yang telah ia lakukan. Apa tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada mereka hilang. Makanya subhanallah, di dalam surah An-Nasr kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan telah datang pertolongan, ya, dan kemenangan. Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk kepada Islam. Kalau melihat perjuangan dakwah Nabi di awal, ya, dengan segala hal yang ia hadapi, mungkin tak ada orang masuk karena dituduh macam-macam. Tapi apa? Allah membuktikan fitnah yang dituduhkan kepada yang jujur tidak akan ngefek, tidak akan memberikan pengaruh. Justru para pelakunya lah yang akan terbongkar, ya, sikap busuk para pelaku yang menuduhnya. Ikhwafillah. Maka kalau kita bicara tentang Nabi SAW, sungguh sangat banyak realitas sejarah bahwa tuduhan-tuduhan itu akan terus berulang dan bahkan bahasanya akan sama hari ini. Siapapun yang meniti jalan para anbiya di dalam menyampaikan dakwah, jalannya para as-salafus salih di dalam memperjuangkan akidah yang benar, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang sama. Maka yakinlah, ya, siapapun yang berhak, yang bergerak dalam bidang dakwah ini, yang menyebarkan ilmu ini, yang berada di atas sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang sama. Walaupun, ya, bahasanya berbeda, tapi pada intinya apa yang mereka katakan hari ini justru itu adalah bagian dari apa yang dulu dikatakan oleh orang-orang yang di masanya. Ikhwafillah, tadi saya sampaikan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa apa yang dituduhkan kepadanya tidak, ya, semua tidak akan menempel dan tidak ada ngefek kepada Imam Ahmad. Justru orang belajar kepadanya, justru mazhabnya berkembang, ya kan? Justru akidahnya, ya, dipelajari, bagaimana karya-karyanya di mutalaah, dipelajari oleh banyak orang dan seterusnya, bukan murid-muridnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Begitu juga dan siapa misalnya lagi, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dituduh dengan berbagai macam-macam, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang, ya, sesat, kemudian sama bahasa juga sama. Tapi apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, terkena imbas dengan apa yang telah dituduhkan kepadanya? Tidak.
tetap saja lahir karya-karya hebat, tetap saja buku-bukunya menjadi rujukan utama, tetap saja pemikiran-pemikirannya menjadi renungan orang ya. Dan murid-murid juga demikian, Ibnu Qayyim, semuanya ya, ketika dia berjuang seperti apa berjuang gurunya, maka dia dituduh juga seperti apa yang dituduhkan kepada gurunya. Tapi apa? Alhasil mereka tetap menjadi orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling santer kan seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya kan? Dituduh macam-macam, suka membunuh, gitu kan? Apalagi banyak sekali tuduhannya, membawa pemikiran yang sesat, agama baru, ajaran baru. Ya, padahal hakikat dakwah beliau apa? Memurnikan tauhid, mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mengajak orang untuk kembali kepada ya maqalallah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi SAW dan mencontoh para generasi salaf. Kan itu yang sesungguh dakwahnya. Terus siapa Ustaz yang orang-orang yang tidak menyukainya? Pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Karena apa? Kalau bahasa Ustaz Helminya, ya, kena kudis dia tuh, tergaruk Ustaz ya. Jadi kalau kudisnya itu kena, jadi dia gemetar, dia bergerak dia. Jadi apa yang menjadi kesukaan ahlul bid'ah, yang menjadi kegandrungan ahlus syirik, itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab, maka tentu secara spontan akan mendapatkan balasannya, tuduhan-tuduhan ya. Walaupun ya buku-bukunya saya sangat banyak dibaca orang ya, tuduhan-tuduhan itu semua telah dijawab oleh para ulama kita ya. Sehingga nanti seperti seluruh karya-karya misalnya para ulama Ahlussunnah, ulama salaf misalnya, seperti yang di Arab Saudi lah, katakan kalaulah seandainya buku-buku Syekh Shalih Fauzan itu dibaca, murid-muridnya akan menjadi apa katanya? Zombie-zombie dan seterusnya. Nah, ada ini tuduhan belaka ya, ini ada kalimat yang jika Allah SWT timbang nanti di hari kiamat kelak, waliyadzubillah, hati-hati dengan tuduhan pada para ulama yang menulis dengan ikhlas ya, menulis dengan ilmu, menulis dengan dalil. Tidaklah mereka tulis itu kecuali ya untuk mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ya, tapi memang begitulah sunnah di dalam kehidupan dakwah ini. Ya, jangan sampai lisan ini mudah untuk ya menuduh orang-orang yang bergerak di dalam ya, memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh sangat banyaklah kisah-kisah para ulama yang mereka ini dituduh dengan hal-hal yang tidak. Oleh karena itu, ini judul kita hari ini sekali lagi adalah mengajak diri kami dan kita semua kaum muslimin dan muslimat untuk berhati-hati di dalam mengucapkan lisan ini, bil khusus melabeli para ulama, para ahli ilmu, mereka-mereka yang telah berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya, insyaallah kan mungkin untuk konteks kekinian barangkali Ustaz Basri nanti yang lebih meluaskan pembahasannya. Ala kulli hal, di dalam pembahasan kita pagi ini ya jangan sampai kita ya menepuk muka sendiri atau menelan ludah sendiri gitu ya. Ya, kita meludah tapi kemudian kita telan kembali ludahnya yang kotor itu, naudzubillah. Kita katakan orang begini, ternyata kita pelakunya ya. Makanya subhanallah, dari sisa usia kita ini mari fokus kepada perbaikan diri. Sebelum menunjuk orang, nunjuklah kepada diri kita, ya kan. Jangan sampai kesalahan orang, maka aib orang itu sangat terang bagi dia, sementara aib diri sendiri tidak terlihat. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, bila mana orang sibuk menilai aib orang lain dan lalai kepada aib dirinya sendiri, maka ketahuilah itu dia dalam kondisi iman yang tidak. Maka oleh karena itu, menuduh orang tanpa ilmu, tanpa data, bukan hanya kezaliman, tapi ini merupakan tanda rusaknya iman dan akal manusia itu sendiri. Bila taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk lanjutan materi kita. Dan seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Hidayatullah tadi, dalam konteks ini kita akan dengarkan selanjutnya dari guru kita
Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Guru-guru kita yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, semoga Allah senantiasa menjaga mereka di jalan dakwah dan membimbing mereka untuk tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti. Saudara Ray yang setia bersama kita, ikhwah yang hadir di studio, serta kaum muslimin muslimat yang ikut mendengarkan atau menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu di dunia maya, tidak secara langsung dalam kegiatan yang kita beri nama dengan diktat. Mudah-mudahan ini adalah satu bentuk kegiatan yang positif yang bisa menambah pahala, yang di dalamnya ada banyak ibadah, karena yang kita lakukan adalah salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa saling mengingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan ini menjadi sumber manfaat insyaallah bagi diri kita masing-masing dan bagi masyarakat secara luas. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka sewajarnya kita untuk bersalawat dan bersalam serta memperbanyak salawat dan salam itu untuk beliau. Mudah-mudahan kita nanti di hari mahsyar bisa dan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan ungkapan salawat yang senantiasa kita ucapkan itu bisa menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintainya dan benar-benar merindukannya. Kita berharap juga mudah-mudahan salawat dan salam itu tersambung kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti jalannya sampai akhir hayat nanti. Ikhwati fillah, tema kita pada pagi hari ini adalah menampar muka sendiri. Sudah banyak poin saya kira sudah disampaikan oleh guru-guru kita, namun intinya sepertinya judul kita ini mengarah kepada tantangan-tantangan atau benalu dalam perjalanan dakwah, karena memang tidak ada dakwah itu yang tidak punya tantangan. Oleh karena itu ini hanya pengulangan sejarah saja. Apa yang terjadi pada hari ini itu adalah pengulangan sejarah yang juga sudah terjadi pada masa dahulu, bahkan dari awal dakwah itu sendiri. Khususnya kalau dakwah itu berkaitan dengan mengajak kepada ketaatan kita hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Dalam catatan sejarah, mulai dari Nabi pertama yang mengajak kepada meninggalkan kesyirikan sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang memang fokus juga dakwahnya untuk bertauhid dan meninggalkan semua bentuk syirik, selalu saja mengalami tantangan-tantangan, tuduhan-tuduhan, tapi itu semata-mata hanya tuduhan saja. Mereka menuduh, tapi pada akhirnya ternyata merekalah yang berada pada posisi yang salah. Mereka yang sedang menampar wajah mereka sendiri.
Dulu ketika ada di antara pentolan-pentolan yang pada masa jahiliyah itu yang menolak dakwah Nabi, yang menganggap Al-Quran itu sebagai syair atau asatirul awwalin, dongeng-dongeng pada masa dulu, ternyata mereka diam-diam datang ke sudut-sudut rumah Nabi hanya untuk mendengarkan Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu memang benar-benar bahasa yang sangat indah karena dia adalah kalam Allah. Maka datanglah diam-diam satu orang ke sudut rumah Nabi di sini. Ada lagi satu diam-diam sudut di sini. Selesai Nabi membaca Al-Quran, tentu dua-duanya pulang dan ketemu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ternyata dua-duanya dari rumah Nabi dan sama-sama ingin mendengarkan keindahan Al-Quran. Ketika itu sesungguhnya mereka sedang menampar ya mereka sendiri. Yang tadinya mereka itu menghukuminya sebagai kesesatan, itu adalah bahasa-bahasa yang dibuat-buat sendiri oleh Nabi, tapi ternyata diam-diam mereka sebenarnya adalah mengagumi, dan kekaguman itu ditunjukkan dengan diam-diam mendengarkan. Ini contoh seperti ini sebenarnya memang sangat banyak sekali. Apa mereka tuduhkan kepada Nabi kita, Nabi sebagai orang yang gila, Nabi sebagai tukang sihir seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi alasan mereka itu kan kenapa dituduh sebagai tukang sihir. Sihir pada masa dulu kan banyak. Jadi mereka itu, kalau tukang sihir itu biasanya kan yufarriqu bainal mar'i wa zawji, itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Nah ternyata ajaran Nabi SAW yang beliau bawa, ketika ada suami yang sudah menerima tapi istri tidak mau, maka dia tinggalkan istri. Atau ketika istri yang menerima suami tidak mau, maka dia tinggalkan pula suaminya. Oh kalau begitu berarti memisahkan antara suami dan istri. Oh kalau begitu dia adalah tukang sihir. Nah tapi kan itu sangat bertolak belakang. Kalau ini untuk kebaikan, kalau sihir adalah untuk sesuatu yang sifatnya kejahatan. Tapi Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam, tentu Allah yang akan menjamin semua itu. Maka dalam Al-Quran dikatakan fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Kata Allah, sampaikan Islam itu, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in, cukup kami. Itu soal orang-orang yang mustahzi'in itu urusan kami. Maka ada pembelaan langsung dari Allah untuk Rasul kita. Artinya jangan pedulikan. Ada al-mustahzi'in, mereka yang memperolok-olokkan. Siapa yang memperolok-olokkan itu? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Mereka yang menjadikan ada sesembahan lain selain daripada Allah. Maka kalau kita tengok yang terolok-olok sekarang tuh memang suka juga berbuat syirik itu. Memang samalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, cuma mereka tidak mau disebut itu sebagai perbuatan syirik. Datang ke kuburan, meminta-minta kepada ahlul kubur, menitipkan doa kepada ahlul kubur. Ternyata mustahzi'in pada masa Nabi itu allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Lalu apa ujung ayat itu? Fasawfa ya'lamun. Pada akhirnya mereka akan tahu. Ini judul kita hari ini, fasawfa ya'lamun inilah. Mereka akan menampar muka mereka sendiri. Karena pada akhirnya mereka semua akan tahu. Oleh karena itu Nabi tidak mempedulikan. Dan ini juga pelajaran bagi para duat, mukhlisin, ikhlaslah karena Allah, karena memang
Allah yang akan membela siapa saja yang membela kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Apakah Allah butuh pertolongan? Ini maksudnya, jika kalian menolong agama Allah, oleh karena itu sampaikanlah kebenaran itu, sampaikanlah Islam itu berdasarkan kepada dalil-dalil, sumber-sumber yang benar. Apapun yang terjadi seperti itu bukan menjadi urusan kita, karena yansurkum in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong dia. Maka kalaupun sejarah berulang, dan memang secara faktual memang banyak sekali fitnah-fitnah terhadap dakwah-dakwah al-haq. Bahkan ketika kita mengatakan al-haq saja, itu dituduh itu bahwa seolah-olah al-haq hanya daripada seolah-olah hanya dia aja yang akan masuk surga, seolah-olah hanya itulah kebenaran, tanpa mencoba melihat nanti pada kebenaran yang lain. Itu saja sudah dituduh. Karena nanti tuduhan itu bisa diarahkan kepada beberapa arah panah. Tuduhan itu tujuannya banyak. Bisa saksiyah, bisa perorangannya itu. Maka itu tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu tuduhan-tuduhannya luar biasa. Semua aliran yang menyimpang itu punya tuduhan tersendiri kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ternyata kenapa mereka menuduh sesat, menuduh mujassim, menuduh macam-macam tuduhan? Karena Ibn Taimiyah sendiri ternyata adalah orang yang sangat cerdas, yang mampu membantah semua argumentasi kesesatan yang datang dari aliran-aliran yang menyimpang itu. Ketika ada orang-orang Mu'tazilah yang cenderung untuk mengedepankan akalnya, berpatokan kepada logika, ditulisnya bukunya Dar'u Ta'arud Al-Aqal wa An-Naqal, ditulis. Ketika orang-orang Syiah dengan segala macam bentuk konsep sunnah yang mereka tawarkan, karena orang Syiah punya konsep sunnah sendiri. Sunnah itu bukan yang ma'udhifa ilan nabi, tapi ma'udhifa ilal imam, yang disandarkan kepada imamnya, yang turun-temurun dari imam ke imam. Karena bagi mereka imam mereka adalah yang adil. Nah, ketika berkembang pula pemahaman sesat dari orang-orang Syiah, dibantahnya melalui bukunya Minhajus Sunnah. Nanti ada dari Jahmiyah, nanti ada dari Asy'ariyah, ada dari berbagai aliran yang lain. Semua kesesatan itu dibantahnya secara ilmiah melalui buku. Dan tidak bisa mereka bantah kembali argumentasi yang ada pada bukunya. Ujung-ujungnya lari kepada saksi ya. Maka panah tuduhan itu kepada perorangan. Atau nanti panah tuduhan itu bisa pada lembaga. Dengarkan saja tuduhan-tuduhan pada lembaga-lembaga hari ini. Jangan antarkan sekolah kalian ke sekolah Wahabi, sekolah ini nanti hanya akan mengafirkan orang tua, nanti hanya akan membuat perpecahan. Dia dididik untuk memecah belah. Tapi pada akhirnya mereka menampar muka sendiri. Ternyata yang diantarkan sekolah ke pondok-pondok yang sebelah itu bisa joget-joget aja, bisa nyanyinya, ini bisa merokok. Umur 6 tahun udah ahli kali dia buat gulung-gulung asap rokok. Waktu menampar muka sendiri. Ketika dituduh pondok jangan antar sekolah ke sana, itu ustadznya begini. Ternyata pelecehan seksual banyak dari pondok mana coba? Secara fakta yang terjadi di Indonesia. Ini lagi-lagi menampar muka sendiri. Jadi bisa kepada saksi ya, bisa kepada lembaga ini. Jadi mari sama-sama kita renungkan ini menjadi tugas kita bersama untuk menahan lidah. Karena memang Rasul sendiri mengatakan la taqul kalaman ta'taziru minhu gadan. Jangan kamu mengucapkan satu kata
Yang pada akhirnya nanti kamu akan merasa bersalah dan kamu minta maaf. Jadi tuduhan itu luar biasa. Tadi sudah dicontohkan juga, dituduh ini adalah bagian dari Yahudi, perpanjangan tangan dari kelompok Yahudi, karena dakwahnya itu kerjasama dulu dengan Yahudi. Sekarang yang kerjasama sama Yahudi siapa coba? Saya ada satu kekhawatiran ini. Sekarang ada Amerika mencoba untuk merubah kurikulum dunia, termasuk Indonesia. Kita tengok saja ke depan ini, siapa yang menyambut tawaran itu. Kita tengok dari pihak mana nanti ke depannya akan menyambut. Karena Amerika sedang menyediakan dana besar-besaran. Kalau seandainya ada orang yang cenderung saja untuk mendapatkan dana itu, dia akan terima dan dia akan bersekongkol sama Amerika untuk merubah kurikulum di Indonesia ini. Tengok saja nanti. Dan mungkin sudah mulai ada ciri-ciri. Udah nampak siapa yang akan menerima. Ya kalau sudah sering diundang pula jadi narasumber daurah untuk dai. Binaan untuk ini yang diundang adalah Zionis. Apa yang mau diajarkannya? Jadi terlalu banyak contoh. Mungkin dada kita sedikit akan sesak. Tapi gambaran Quran cukup lengkap. Dari ayat yang tadi itu, sambungannya itu walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Itu Allah mengatakan, sungguh kami tahu wahai Muhammad, mungkin dadamu sesak. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan itu. Dibilang gila, dibilang pembohong, dibilang tukang sihir, Qur'annya asatirul awalin, Qur'annya adalah syair ya, yang dibuat-buat. Mungkin Nabi agak merasa ini. Allah tahu. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Lalu solusinya apa? Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka abaikan saja. Kita tidak boleh sibuk untuk mengurus tuduhan itu, nanti habis pula waktu kita. Kita fokus saja menyampaikan kebenaran, membina umat, memberantas kemusyrikan. Oh nanti dituduh begini, udah tuduh saja, tidak apa-apa. Pada akhirnya nanti orang akan tahu. Karena masyarakat juga sudah semakin cerdas. Tidak mudah sekarang orang untuk difitnah, dituduh-tuduh begitu. Tidak mudah orang untuk menerima tuduhan itu. Karena memang orang sudah banyak belajar. Sudah mudah orang sekarang meninggalkan khurafat. Kalau dulu iya mudah sekali untuk diterima itu, karena peninggalan animisme dinamisme itu memang masih kuat, dan pendidikan akidah itu memang masih kurang. Kita berharap mudah-mudahan ini semakin kokoh, semakin banyak orang menyampaikan akidah-akidah yang benar, karena disinilah pangkalnya. Masa ada orang mengatakan dia punya tongkat, lalu kalau tongkat itu dihentakkan gini muncul 7 SPBU. Kalau dihentakkan kecil-kecil mungkin Pertamini yang muncul. Kalau yang ini kan SPBU kan. Tapi kalau sikit aja hentakkan mungkin. ini kan khurafat apa ini yang begini-begini ini. Ada yang ngaku-ngaku bisa memadamkan api neraka. Kalau ndaklah malu sama Allah sudah dipadamkannya api neraka itu ini kan apa namanya khurafat yang ndak masuk di akal orang gila, coba apalagi di akal orang sehat. Inilah yang apa namanya yang harus kita waspadai. Maka abaikan semua tuduhan itu. Ikhlaskan diri dalam berdakwah hanya karena Allah. Mintalah terus petunjuk kepada Allah. Kalau ada kekeliruan, mohon kepada Allah agar diluruskan. Jadi tidak boleh kita sibuk dengan mengurus yang habis waktu kita nanti. Nabi tidak diurusnya soal tuduhan itu. Karena innaka fainakal mustahziin. Cukup kami itu yang soal mustahziin itu biarkan saja. Kamu fokus pada ini. Maka solusinya pertama, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah, pujilah Rabbmu.
agungkanlah selalu Rabbmu. Berarti kita mengadu kepada Allah. Wa kun minas sajidin, dan jadilah senantiasa sajidin, orang yang sujud. Orang sujud berarti mengadukan persoalannya kepada Allah. Tidak perlu laporkan ke polisi, laporkan ke apa namanya itu, biar nanti dia masuk penjara. Tidak perlu itu. Belum pasti juga akan dapat keadilan. Kalaupun sekarang melapor, belum juga pasti akan mendapatkan keadilan. Tidak usah lapor mana-mana, lapor sama Allah. Fasabbih bihamdi rabbik, pujilah Rabbmu, agungkan Rabbmu, wa kun minas sajidin. Ini konsep yang luar biasa di jalan dakwah bagi para dai, yang memang kita harus selalu senantiasa terpaut hati kita dengan Allah, selalulah memohon kepada Allah, karena Dia yang memiliki al-haq itu, dan Dia akan membantu orang-orang yang akan membela kebenaran. Maka menampar muka sendiri, biarlah yang menampar malu sendiri, sementara orang yang ditampar tidak kena, karena memang yang dibawanya adalah kebenaran. Dan kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan dan membantu kita di jalan dakwah. Adapun tantangan-tantangan itu hanyalah ujian-ujian kesabaran, ujian-ujian keimanan. Iya, hendak kita jujur dalam membela kebenaran. Karena kalau hendak pula ada tantangan, kalau mulus-mulus saja, ya berarti ndak teruji kita untuk naik level itu. Ujian itu kan untuk naik tingkat. Maka di sekolah itu kan ada ujian kan. Kelas 1 kapan dia jadi kelas 2-nya, kalau lulus. Naik kelas 3 kalau sudah lulus kelas 2. Naik sampai dapat ijazah nanti. Sampai nanti sertifikat. Sertifikat itu adalah surganya Allah. Maka akhir dari ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang yakin. Itu maksudnya adalah kematian. Jangan pula dipahami ada kesalahan paham di sini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai pada maqam yakin. Jadi kalau sudah sampai pada maqam yakin, dia tidak sholat lagi. Ada pula itu entah sufi mana pula yang mendatangkan pemahaman seperti itu. Kalau makomnya sudah makom yakin, hakul yakin, macam-macam itu kan, dia sudah tidak sholat lagi. Kadang ngaku-ngaku pula sholatnya di Masjidil Haram. Orang nanya, Pak, kok enggak sholat Jumat? Enggak abang Anda katanya. Saya sholat Jumat di Masjidil Haram. Padahal dia nanya barusan selesai sholat Jumat di Indonesia kan. Masjidil Haram baru jam 8 di situ kan. Karena bedanya kan 4 jam. Situ saja sudah berlipat-lipat kebohongannya. Nah, maka orang sekarang sudah semakin cerdas. Berpikirlah untuk menuduh, berpikirlah untuk memfitnah. Karena jangan-jangan pada saat memfitnah itu ternyata dia sedang menampar dirinya sendiri. Ternyata dia sedang membohongi fitrahnya sendiri. Saya kira ini mungkin yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan untuk guru-guru kita yang sudah memaparkan materi dengan tema menampar muka sendiri. Ini menjadi renungan dan juga introspeksi untuk kita bersama untuk lebih menjaga lisan dan juga hal-hal lainnya dalam berdakwah atau menyampaikan sesuatu kebenaran yang ternyata itu tidak semestinya dilakukan, akhirnya terkena kita sendiri. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa KMTV dan juga Generasi Urbani dimanapun berada, kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk di 087124909911. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustadz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Pak Juki, Ustadz. Mau bertanya, Ustadz, apakah benar menurut Ustadz bertiga tantangan dakwah di negeri
kita di Indonesia ini lebih berat dibanding di negeri kafir, Ustaz. Karena di negeri kita sudah turun-temurun mengaku mengenal Islam, tetapi sebenarnya tidak berilmu. Sementara di negeri kafir sendiri, mereka tidak banyak yang kenal Islam, jadi kita tinggal mengenalkan mereka kepada Islam dan mereka menerima. Apa solusinya, Ustaz, jika kita menjadi seorang pendakwah di negeri kita sendiri dengan banyak ragam yang terjadi di sini? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'du. Terima kasih pada Bapak Juki di Padang ya. Saya belum pernah tinggal di negeri kafir, jadi saya tidak tahu mana yang lebih sulit, dakwah di negeri sendiri atau di negeri kafir. Tapi yang namanya dakwah itu dimanapun pasti ada tingkat kesulitannya. Mungkin yang dimaksud adalah mungkin di berdakwah di kalangan kaum muslimin dengan berdakwah di depan orang-orang yang non muslim cenderung lebih sulit. Karena apa? Karena mereka merasa dalam kebenaran dan kita juga merasa dalam kebenaran. Jadi sebenarnya yang menyulitkan dakwah para nabi dulu itu seperti itu. Mereka merasa di atas kebenaran. Tadi di mukaddimah sudah kita sebutkan. Orang-orang Mekah pada umumnya waktu itu ia masih mewarisi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih menganggap mereka pewaris agama dan menganggap apa yang mereka lakukan itu tidak lebih atau tidak menyalahi apa yang dakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Kan ketika ditanya tentang masalah tawassul dengan berhala-berhala ini, mereka kan jawabannya satu, untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Dua, mereka itu adalah syufa'a'un, menjadi para pemberi syafaat di sisi Allah. Barangkali ini juga yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Kan kayak karena tauhidnya hanya sampai pada tauhid rububiyah, akhirnya selama tidak mengakui ada Tuhan selain Allah, serulah siapa yang kalian suruh, yang penting Allah yang ngabulkan. Doalah pada orang di kuburan, kan ini hanya wasilah tawassul, tapi tetap Allah yang mengabulkan. Itu nggak apa-apa, hanya khilaf fiqh. Jangan dibawa ke masalah akidah. Atau serulah malaikat yang manapun, atau bahkan benda-benda. Ada pula hadisnya, ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Law ahsana ahadukum dhannahu bil hajari lanafa'ahu. Dan masih banyak hal-hal yang. Jadi masalahnya mereka ini mengakui atau mengklaim mereka di atas kebenaran. Nah, dan itulah yang menjadi masalahnya semakin banyak karena terjadi pembiaran. Ini mungkin agak beda sedikit. Itulah sebabnya kenapa cenderung terlihat pertentangan ya, yang terlihat meruncing di sini. Sebagian ulama menganut pemahaman bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah wahid. Yang lain mengatakan la, al-haqqu yata'addad atau yata'addad. Kebenaran itu hanya satu. Yang satu mengatakan tidak. Selama masih ada perbedaan pendapat, maka tak boleh disalahkan. Asal ada ulama yang pendapat tak boleh disalahkan. Tapi apakah mungkin yang seperti ini? Sepertinya nggak ada orang yang bisa hidup tanpa menyalahkan orang lain. Ya contoh lah, seperti yang mungkin sering juga saya katakan, seorang ya dianggap sebagai imam besar kan, Grand Sheikh, dalam wawancara televisi mengatakan kita di institusi tertua di dunia ini menganut paham ta'addudiyatu al-ara' wal aqwal wal mazahib, pluralitas berpendapat, bermazhab dan beraliran. Jadi apapun ayu qaulin lahu qailun wa dalil
la nukhati'uhu. Setiap ada pendapat, ada ulamanya, ada dalilnya, tak boleh disalahkan. Masya Allah, mantap ya mukaddimahnya. Cuman natijahnya beda. Presenter lalu mengatakan kalau begitu Wahabi dan Salafi boleh di sini. Oh la. Kecuali Wahabi dan Salafi. Berarti beliau sendiri ternyata tidak bisa, kecuali harus menyalahkan yang menurutnya salah. Nah, karena mungkin yang ramai itu sesama salah, tak boleh saling menyalahkan, akhirnya yang tak salah yang disalahkan. Di sini menarik, ikhwan. Ada satu hal barangkali ini istimbat saya, barangkali salah juga tuh. Ketika orang menuduh bahwasanya ramai-ramai menuduh bahwa yang mereka sebut tadi, kan Ustaz Ilmi juga bilang tadi, Wahabi itu aliran sesat, selainnya tidak sesat, kan itu pada umumnya ya. Lalu saya tanya, biasanya kalau induknya sesat pasti melahirkan anak-anak aliran-aliran, istilahnya induk sungai ini, induk sungai sesat melahirkan anak-anak sungai yang sesat. Pertanyaan kita, sejak lahir Wahabi sudah berapa aliran sesat yang dilahirkannya? Kalau anggap sebagai, kalau tuan-tuan menyebut negara Wahabi adalah Arab Saudi misalnya, berapa aliran sesat yang terdeteksi di catatan para ulamanya yang eksis di sana, yang murni keluaran rahim aliran Wahabi? Kalau dia deteksi, sepertinya nggak ada Ustaz ya. Sebenarnya nggak ada. Paling-paling ditempelkan radikalisme lahir dari pemahaman Wahabi, terorisme lahir dari, mereka juga korban juga. Mereka juga korban terorisme, korban radikalisme. Berarti dari seluruh aliran juga ada. Nah, berapa aliran sesat yang lahir? Yang kedua, ketika antum katakan bahwa mereka adalah aliran sesat, antum menentang Nabi. Sebab Nabi katakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian dua warisan. Bila kalian pegang teguh, kalian tak sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatih. Sekarang mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah undang-undang dasar negaranya. Saya kira ya, undang-undang dasar itu wajib dipegang teguh. Makanya seluruh peraturan perundangan di bawahnya wajib mengacu pada undang-undang dasar. Maka kalau sudah dijadikan sebagai undang dasar negara, tidak ada yang lebih teguh pegangnya daripada itu. Lebih besar daripada dipegang oleh ormas, dipegang oleh partai ya. Ini tidak negara. Seperti kita hari ini, undang-undang dasar negara kita adalah undang dasar 45. Jangan coba-coba buat aturan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang dasar 45. Atau jangan coba-coba menentang, Anda subversif, berkhianat pada negara. Nah, sekarang undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi, siapa yang jadikan itu ala nasab, pegang teguh, takkan sesat. Nah, sekarang antum katakan mereka aliran sesat. Ini jangan-jangan menampar muka sendiri. Justru sebaliknya, yang terjadi banyak aliran sesat justru di negeri yang menuduh Wahabi itu sesat. Dimanapun carilah negeri yang semakin semakin gencar memerangi Wahabi, pasti di sana semakin banyak aliran-aliran sesat yang timbul. Tidak usah jauh-jauh lah, kita aja lah contohnya. Ya sebagai contoh kita aja lah. Ya, dimanapun aliran, dimanapun yang gencar memerangi Wahabi hari ini, ya konteks hari ini, saya lihat semakin banyak aliran sesat yang lahir di situ. Jangan-jangan rahim kita yang banyak melahirkan aliran sesat. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pokok, tapi menjadikan mazhab, aliran, pemahaman, kiai, bahkan sampai pada sebagian asal kiai yang ngomong jangan tanya dalil,
karena Ki itu sendiri adalah dalil. Dan ini tidak ada di Wahabi. Siapapun syekhnya, Ibnu Taimiyah, kalau salah tinggalkan. Muhammad Abdul Wahab, kalau keliru tinggalkan. Karena mereka belajar dari para imam. Asy-Syafi'i katakan bila salah tinggalkan. Ahmad bilang kalau salah buang pendapat saya. Abu Hanifah bilang salah tinggalkan saya. Bahkan tidak halal mengikuti pendapat saya kalau tidak tahu dalil saya. Kalau sini tidak. Asal ngomong kiai sudah dalil. Oleh sebab itu mungkin dari sisi ini susahnya berdakwah di negeri Muslim. Kenapa? Karena yang menentang itu adalah orang yang sama dengan kita. Dan mereka juga mengklaim kebenaran pada diri mereka. Akhirnya orang bingung, mana yang benarnya? Ini umat Islam semuanya, Ahlus Sunnah semuanya. Paling Ahlus Sunnah semuanya, tapi paling membenci sunnah. Dan paling suka bid'ah hasanah. Jadi ini yang saya gambarkan ikhwan ya. Jadi dituduh Wahabi sesat, padahal mereka tak melahirkan aliran-aliran sesat. Dituduh Wahabi sesat, padahal mereka pegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Justru sebaliknya semakin subur setiap hari, setiap waktu. Seperti saya bilang 2004 saya baca rilis MUI Pusat aliran sesat Indonesia yang resmi mengembalikan Pon Muril daftar ulang itu lebih kurang 240-an. 2014 tambah sengaja lagi saya baca sudah di atas 400. Ini 2024 tidak sempat saya baca. Barangkali mas saya punya data. Ya silakan aja, insya Allah sudah diakses. Ya, mungkin sudah 400-800 pula barangkali. Ini kan belum masuk makali-makali innahnya, belum masuk lagi wajib haram berpeci hitam seperti ini, harus merah putih. Belum masuk lagi yang nelpon Allah Ta'ala mau puasa. Belum lagi yang kalau nak puasa nanti syekhnya langsung ke bulan. Masih banyak. Ini yang Nabi Adam turun di Indonesia. Ada lagi yang ini yang terbaru, ada pula kolam di air sehat sih. Air apa namanya? Narsan. Jadi dari sisi ini Pak Juki memang dakwah di negeri kita mungkin lebih berat. Sebab apa yang kita hadapi adalah orang-orang yang beragama sendiri. Agama kita sendiri. Dibilang kafir tidak boleh. Tapi dibilang tidak menentang kebenaran. Yang jelas-jelas terang benderang Al-Quran dan Sunnah. Itu di sisi berat. Dan itulah yang dulu didakwai oleh Nabi, para Nabi sebelumnya. Karena yang dia hadapi adalah orang-orang yang mengaku pengikut ajaran sebelumnya. Tapi yang sudah dimodifikasi, yang sudah direnovasi, yang sudah ada kreasi, yang namanya tersimpul pada bid'ah hasanah. Itulah kenapa kita, mohon maaf dengan segala hormat kepada para ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah, walaupun sebagian besar salah menafsirkan perkataan para imam itu. Ya bisa kita buktikan. Tetapi dengan segala hormat kita pada para ulama mengatakan ada bid'ah hasanah itu, maka terbukti di mana ada bid'ah hasanah, aliran-aliran semakin banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali itu jawaban saya, mungkin disempurnakan oleh para masyayikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ada tambahan Ustaz? Naam. Fadhal Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Saya sedikit aja, tadi sudah luar biasa panjang lebar disampaikan. Mungkin bisa dibedakan pada dua keadaan. Menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat Islam, atau menyebarkan, maksudnya seperti itu yang pertanyaan tadi barangkali, atau menyampaikan Islam di negara kafir. Kita kalau tengok perkembangan Islam di Amerika, di Australia, katanya justru malah semakin pesat. Semakin banyak yang menuduh-nuduh Islam itu, justru berbalik jadinya. Umat Islam semakin tumbuh. Karena mereka realistis, mereka mencoba untuk melihat sebuah kebenaran dan ternyata memang nyambung. Islam kan tidak bertentangan dengan akal. Akal mesti dibimbing oleh Islam, dan itu menandakan bahwa akal dan fitrah mereka masih sehat. Tapi ketika menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang memang sudah menganggap dia benar, tentu akan lebih sulit.
Dulu kami makan garam katanya kan, lebih banyak kami makan garam daripada kamu katanya. Garam pula yang dibanggakannya. Jadi memang akan terasa sulit, apalagi kalau sudah dihiasi oleh subuhat-subuhat. Indonesia dari segi catatan sejarah Islam sudah lama masuk, cuma di sisi itu ada pemahaman-pemahaman animisme, dinamisme yang menggerogoti sebagai benalu bagi keimanan mereka. Mereka Islam juga, tapi nanti ketika ada pisang yang buahnya seperti kepala naga, ini nanti atau ada kucing jantan warna 3, ini nanti menjadi dia apa kan? Kenapa yang kolam tadi itu kok bisa dianggap tiba-tiba sebagai air oleh-oleh? Katanya ini air hanya sebagai oleh-oleh, tapi tidak mungkin mereka rebutan untuk mendapatkan air yang kalau di pikiran mereka sama kedudukannya dengan air biasa. Pasti karena ada sesuatu. Dulu ketika ada namanya anak kecil yang kena petir itu, ponari, ada ponari, kan ada batu. Anak itu selamat, kena petir, bukannya selamatnya itu malah yang disyukuri. Kan seharusnya bersyukur pada Allah dia masih selamat. Ini enggak, batu yang ada sama dia karena dia selamat, berarti ini anak ajaib ini. Maka batu ini berarti batu ajaib. Kalau mandi di situ pakai letakkan batu itu, nanti mandi pakai air itu bisa selamat. Jadi banyak hal-hal yang bisa menggiring kepada kesyirikan. Ini subuhat yang tadi itu, dan itu yang banyak di Indonesia. Oleh karena itu dakwah tauhid wajib diteruskan dan ditingkatkan di Indonesia, di negara kita. Karena memang fenomena kesyirikan itu sudah luar biasa dan tidak berkurang. Ada aja tambahan-tambahan datang dari orang-orang yang mereka dituakan pula. Subuhat lagi kan. Mereka yang sorbannya 7 meter itu apa segala macam itu. Jadi memang mungkin akan terasa lebih berat karena di kepala mereka sudah ada sesuatu mereka anggap benar. Bahkan tuduhan-tuduhan tadi datang dari orang-orang seperti itu. Karena ada sesuatu yang terganggu. Dilarang untuk syirik, terganggu perbuatan mereka. Apalagi perbuatan itu mendatangkan, orang bilang sekarang cuan atau apa. Ada keuntungan. Ada kotak infaknya itu. Itu di kubur-kubur yang dianggap keramat itu jangan dikira kosong dari kotak infak itu. Itu sekali sebulan dibuka kotak infaknya, ternyata duitnya lebih banyak pula infaknya daripada infak masjid. Bahkan sengaja dibuatkan kuburan tak ada orangnya tanda, tapi pada akhirnya nanti itu dikeramatkan. Didatangi kuburan itu, ambil syafaat di situ. Kalau sakit, gosok-gosok kuburannya, tempelkan di badan yang sakit, bisa membuat dia menjadi sehat. Ini semua memang menjadi tantangan dalam dakwah kebenaran, dakwah atau mengajak dan meninggalkan orang untuk melakukan perbuatan syirik. Di sini juga perlu kita luruskan, bedakan nanti ketika kita menghukumi perbuatan syirik dengan menghukumi orangnya sebagai musyrik. Pelakunya. Karena ada hukum untuk perbuatan, ada hukum untuk pelaku. Ketika kita mengatakan itu adalah perbuatan syirik, wajib ditinggalkan karena itu syirik kepada Allah. Tapi tidak serta-merta nanti kita langsung menghukumkan orangnya sebagai orang yang musyrik, mungkin karena dia tidak tahu, tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang itu. Selama ini yang didengar dari guru-gurunya itu tidak apa-apa. Kalau memang seperti itu, maka harus ada orang yang memberitahukan. Disinilah letak urgensinya, pentingnya untuk mendakwahkan tauhid, mana yang benar-benar tauhid dan mana yang syirik yang akan merusak tauhid. Ini harus selalu dikembangkan, diteruskan di negara kita yang tercinta ini. Karena kesyirikan itu adalah sumber dari musibah, sumber dari bencana. Catatan umat terdahulu, kesyirikan adalah sumber bencana. Tidak mustahil bencana-bencana yang datang itu adalah karena
karena keserikan-keserikan yang semakin banyak. Saya kira itu sekedar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada tambahan lain dari Ustaz. Jadi terima kasih Dr. Helmi dan Dr. Asman. Mungkin yang ingin saya fokuskan pada dakwah barangkali untuk di negara-negara non muslim ya. Dan subhanallah ada beberapa teman yang cerita bahwa semangat orang-orang non muslim untuk mengetahui agama Islam sendiri itu sangat tinggi. Bahkan dalam data bisa dilihat di YouTube ya, beberapa keterangan-keterangan yang mereka punya data bahwa di beberapa negara itu ya tidak kurang 4 atau 3 orang satu hari itu masuk Islam. Dan itu apa? Makanya setiap negara-negara yang non muslim pada umum mayoritasnya itu mudah berdiri markas Islam Center mereka di Jepang, di Korea, di Cina, di Australia, bahkan di Amerika sendiri, bahkan di Inggris ya. Dia juga banyak ya bahwa berdiri. Dan subhanallah kalau kita lihat satu sisi bahwa orang-orang muslim ini kan mereka pada umumnya walaupun ya mereka mengatakan di mereka Kristen dan sebagainya, tapi ada juga yang mereka ini memang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Nah, apa yang dibuat oleh kaum muslimin di sana dengan apa yang mereka lakukan, terkadang sengaja mereka buat stand bagi buku gitu kan, atau stand kemudian mereka ikut di dalam menjelaskan Islam, mereka ingin berbagi tentang budaya Islam, memberikan makanan dan seterusnya, akan budaya berpakaian. Kita lihat itu kan budaya-budaya pakaian dicobakan kepada non muslim ya, yang non muslimah ya, mereka ini wanita dicobakan kepada mereka. Dan ini kan menstimulun ya mereka untuk mengetahui budaya dan bahkan mungkin karakter dan bagaimana Islam. Nah, dengan sendirinya mereka justru subhanallah mudah dan sangat tertarik, apalagi mereka yang memang mencari kebenaran gitu ya, memiliki intelektual atau memiliki semangat di dalam mencari al-haq, itu Allah temukan, Allah berikan kepadanya. Bahkan ada viral juga di Indonesia ya, yang dia orang Kristen gitu, itu dibilang sama bapaknya, bahkan diviralkan pula sama bapaknya, dia ingin masuk Islam kan. Apa sebabnya katanya nih, tahu nggak? Cuman kata dia, saya pengen masuk Islam. Dia umur masih kecil, umur masih kecil. Ini memang fitrah, masih subhanallah. Kata dia cuman sederhana aja. Karena di Islam itu semuanya boleh makan. Saya pengen makan udang katanya. Sederhananya gitu aja nih. Kayak emang kamu kira udang tuh ya? Udang tuh kayaknya enak banget gitu. Kenapa di agama kita tidak boleh katanya? Saya pengen makan udang, saya ingin masuk Islam. Bapaknya, kenapa kamu masuk Islam? Ya agamanya simple saya lihat. Walaupun itu anak kecil. Nah subhanallah. Ini bisyarah yang memang akal hidayah itu Allah berikan kepada seseorang. Nah kalau di Eropa pada umumnya seperti itu, cerita kawan-kawan yang punya peran di dalam dakwah ya, di sana. Kalau negara kita sudah dijelaskan tadi ya, karena banyaknya virus-virus itu ya menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Walaupun kita mayoritas secara pemeluk ya jumlah ya, tapi mungkin ya kita perlu perjuangan yang lebih berat, yang lebih besar lagi untuk memurnikannya. Islam bukan hanya nama di KTP gitu kan, Islam bukan hanya nama di ya sebutan, tapi sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuh dalam dirinya itu amal, keyakinan itu merubah perilaku dan sikap gitu ya. Ya bukan hanya Islam namanya saja, laisa alal musamma gitu. Tapi kita pengen Islam yang betul-betul melahirkan amal, kemudian keyakinan merubah sikap dari yang buruk kepada yang baik gitu ya, dan nampak pembuktian. Nah hari ini tak jarang orang Islam ya cukup iman itu cukup di sini ya kan. Nah begini-gini nanti akan menjadi tantangan dakwah tersendiri. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita lihat bagaimana pengaruh dakwah yang baik oleh media sosial ataupun langsung gitu. Bila mana di satu tempat keilmuan berjalan dengan baik, insya Allah Allah akan berikan pertolongan untuk dakwah itu. Barakallahu fikum.
Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Juki yang Masya Allah sudah panjang lebar dijelaskan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan ini memang bekal dan ilmu untuk kita bersama, dan yang pastinya adalah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita ajakannya adalah jadikan Islam bukan hanya sekedar kartu keluarga atau KTP, tapi lifestyle dan juga mindset serta gaya hidup kita sehari-hari. Barakallahu fiik untuk antum yang bertanya, jazakumullah khair untuk perhatian antum semua. Ustadz, guru-guru kita, jazakallah khair untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga Allah mudahkan ke depannya ataupun pekan depan kita bersama guru-guru kita kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Barakallahu fiik. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara